Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memasuki novena kerahiman ilahi hari yang keempat. Maka saya akan sedikit menguraikan apa permintaan Yesus kepada kita pada hari yang keempat ini. Bunyinya begini. Sabda Tuhan kepada Faustina, hari ini bawalah kepadaku orang-orang yang tak beriman dan mereka yang belum mengenal aku. Di dalam sengsaraku yang pedih, aku juga memikirkan mereka. Dan semangat iman mereka di masa depan meneguhkan hatiku. Benamkanlah mereka di dalam lautan kerahimanku. Sabda ini disampaikan oleh Tuhan kepada Suster Faustina. Tapi kita ini yang merasa begitu dekat dengan Faustina dan ingin memuji dia, berbuat apa yang telah dia buat, maka kita semua ini dapat disebut Faustina yang lain. Amin. Nah, hari ini Yesus memberikan tugas kepada kita. Katanya, bawalah kepadaku. Tugas ini bukan tugas duniawi, bukan juga tugas biasa. Tapi Yesus mengatakan, bawalah kepadaku, ini suatu pekerjaan spiritual. Yang kita mesti doakan, bawa di dalam hati, bawa di dalam doa mereka semua. Siapa yang kita harus bawa? Pertama, orang-orang yang tidak beriman. Dan kedua, mereka yang belum mengenal aku. Itulah yang disebut oleh Yesus kepada Faustina. Sekarang mari kita lihat, siapa itu? Pertama kita melihat yang tidak mengakui adanya Tuhan. Mereka tidak mengakui adanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan juga orang yang tidak pernah mendengar tentang adanya Tuhan yang memberikan kepada kita kehidupan yang kekal, malah menjanjikan surga kepada kita. Inilah dua golongan yang dimaksud oleh Kristus. Orang yang tidak pernah mendengar tentang Kristus, orang ateis, itulah orang-orang itu yang mau kita bawa di dalam doa dan hati kita. Saudara-saudari terkasih, ada banyak orang yang tahu tentang Yesus. Jadi dengan pikiran mereka tahu tentang Yesus. Tetapi tidak berlaku dan tidak tahu berlaku dan tidak tahu apa-apa. Mereka pernah mendengar, tapi mereka berlaku seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa. Itulah kita mau mengatakan orang yang berbuat semau-mau gue. Gereja tidak mereka pentingkan, tidak perlu untuk mereka. Sakramen-sakramen tidak perlu. Dan juga mereka itu selalu mencari orang-orang pintar. Dan kalau menghadapi kesulitan, mereka mencari dukun dan mencari seperti itu. Jauh dari Tuhan. Jadi mereka tahu tentang Yesus. Tapi berlaku seolah-olah tidak tahu apa-apa. Yang kedua kita melihat, ada juga orang yang tahu tentang Yesus. Tetapi tidak hidup
seperti yang Kristus mau. Jadi ini kita melihat orang yang tahu tentang Kristus dan tidak berlaku seperti apa yang Yesus mau. Itu orang yang suam-suam kuku, yang tidak panas dan tidak dingin. Orang yang suam-suam kuku, tahu tentang gereja, tapi tidak berbuat apa-apa pada gereja. Dan juga tidak memberikan sumbangan. Sumbangan dalam arti rohani dan juga jasmani. Mereka itu suam-suam kuku. Dan golongan seperti ini tidak disukai oleh Yesus. Dan seperti kita semua tahu, di dalam buku Wahyu, Yesus berkata, lebih baik kamu itu panas, ada warnanya. Atau kamu dingin, ada warnanya. Tapi janganlah tidak panas dan tidak dingin, suam-suam kuku. Dan Yesus berkata, aku jijik akan orang-orang seperti itu. Aku ingin memuntahkan mereka. Saudara-saudara kasih, golongan ini pun kita tahu bahwa sangat disemangati oleh semangat duniawi. Tentang dunia, tentang apa yang harus terjadi di sini, keinginannya akan dunia besar. Tapi keinginannya pada Tuhan sangatlah kecil dan minim. Dan orang ini juga kita lihat alergi tentang agama. Tidak mau bicara tentang agama. Tidak mau bersinggung dengan agama. Mereka diam saja. Golongan lain yang kita bisa sebut orang yang tahu tentang Yesus, tapi tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Orang yang murtad. Mereka mencari ilah-ilah yang lain. Orang ini kita melihat juga yang membunuh diri. Seperti Judas. Membunuh diri karena dia merasa tak ada lagi pengampunan. Tidak ada lagi harapan. Lain daripada Rasul Petrus. Ia juga berdosa. Menyangkal Yesus sampai 3 kali. Sebenarnya dosa Petrus itu tidak lebih kecil daripada dosa Judas. Tetapi kita melihat sesudah berdosa, Petrus mempunyai harapan. Ia menyesal. Ia tahu ada pengampunan pada Yesus. Dia kembali dan dia menemukan. Tapi saudara-saudara yang terkasih, Yesus selalu ingat akan kita. Di dalam kesengsaraan yang pedih, katanya, aku tetap memikirkan mereka. Itulah kata Yesus kepada Suster Faustina. Dalam sengsaraku yang pedih, aku memikirkan mereka. Ini dibuktikannya waktu Yesus itu di atas salib. Ia berkata, Bapa, ampunilah mereka ini. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus punya perhatian kepada orang-orang yang berdosa. Kristus datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memberikan keselamatan kepada kita. Dan saudara-saudara terkasih, Yesus selalu berdoa untuk 2 kelompok ini. Ia berdoa. Dan syukurlah, dan di dalam Jumat Agung, di dalam doa meriah gereja, 2 kelompok itu juga didoakan secara resmi. Gereja punya perhatian, peduli akan 2 kelompok ini.
maka kita semua juga harus mempunyai suatu kewajiban untuk berdoa, membawa mereka dalam hati, supaya dua kelompok itu kembali kepada suatu kehidupan yang kekal. Karena kita mau mengatakan, kasihan dua kelompok ini. Mereka tidak tahu betapa bahagianya dua orang-orang yang mengasihi Yesus. Lihatlah Dismas, perampok itu yang disalibkan bersama dengan Yesus. Dan sebelum meninggal, ia berkata kepada Yesus, ingat aku Yesus, bila engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Hanya itu yang dia minta. Tetapi yang dikabulkan oleh Yesus jauh lebih daripada itu. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku dalam Firdaus. Ia minta sedikit, tapi diberikan banyak. Demikian pun dengan kita semua. Seringkali kita minta sedikit dari Tuhan, tapi Tuhan bisa menjawab kita dengan pengabulan yang banyak. Lihat juga seperti Maria Magdalena. Sesudah melewati hidup yang kurang baik, begitu ia bertemu dengan Yesus, ia sungguh bertobat. Dan Maria itu mulai merasakan kebahagiaan bagi orang-orang yang dekat dengan Yesus. Ia bahagia dekat dengan Yesus. Dan aneh kan, kitab suci mengatakan kepada kita bahwa sesudah kebangkitan Yesus, siapa yang melihat Yesus pertama sesudah dia bangkit? Bukan Rasul Petrus, bukan Rasul Yohanes, atau siapapun. Tapi Yesus justru memperlihatkan pertama sesudah dia bangkit kepada Maria Magdalena. Kenapa? Rahasia juga untuk kita. Lihat Rasul Petrus. Ia menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Dosanya tidak lebih kecil daripada dosa Judas yang telah menjual Yesus. Tetapi Petrus itu mengerti juga bahagianya orang yang dekat dengan Yesus. Ia menyesal atas dosanya. Ia bertobat. Dan kebahagiaan itu dirasakannya terus-menerus. Kita harus mengatakan, saudara-saudara, bahwa setiap orang yang pernah lahir di bumi ini, yang pernah diciptakan Tuhan di dunia ini, semuanya itu ada di dalam hati Allah. Ada di dalam hatinya. Allah tetap mengasihi mereka bagaimanapun juga. Dan kita pernah mendengar apa yang terjadi sesudah Faustina pergi dari dunia ini. Rupanya ia pernah kembali ke dunia ini untuk menolong orang. Dan diceritakan begini. Ada seorang imam dari Polandia pada satu hari, yaitu disuruh ke rumah sakit untuk memberikan komuni dan minyak suci kepada orang yang hampir meninggal. Di rumah sakit itu, pastor itu berjumpa dengan seorang suster yang belum pernah dia lihat. Dan suster itu minta kepada pastor itu, kalau boleh, sesudah orang yang pastor layani dengan sakramen dan dengan perminyakan, tolonglah berangkat ke kamar nomor kesekian. Di situ ada seorang bapak yang sangat putus asa, tetapi hampir mendekati ajalnya. Bantu dia sebelum ia itu menghembuskan napas yang pertama.
Dan pastor itu mengatakan oke. Dan ia melaksanakan tugasnya kepada orang yang dikenalnya. Selesai itu, ia pergi mencari kamar di mana ditunjukkan oleh suster itu kepada dia. Sudah masuk di dalam kamar itu, pastor itu menemukan seorang pria yang memang selalu ngamuk-ngamuk dan sangat emosi. Ia bertanya kepada pastor, untuk apa kau datang? Aku ingin berdoa untukmu. Aku tidak perlu doa. Mungkin engkau mesti ditolong. Perlu pengakuan dosa. Saya tidak perlu pengakuan dosa. Dosa saya tidak mungkin diampuni oleh Tuhan. Saya siap sudah untuk menjadi santapan setan. Begitulah ia berkeras dan kemudian mengusir pastor itu keluar dari kamar. Lalu pastor keluar, tidak berani memaksa. Lalu ia mencari suster itu dan ketemu. Suster itu mengatakan, sabar pastor, berikan dia waktu. Sebentar lagi kalau dia sudah tenang, masuklah kembali. Tolong dia pastor, karena dia dalam keadaan yang sangat genting dan bahaya. Sesudah tunggu sekian lama, lalu pastor itu masuk kembali ke kamar pasien itu. Begitu pasien itu melihat pastor masuk lagi, dia langsung mengusir dia kembali. Nah, pastor menjawab, tunggu, sabar. Saya tidak berapa-apa. Kalau engkau tidak mau didoain, tidak apa-apa. Kalau engkau tidak mau menerima pengakuan dosa, tidak apa-apa. Tapi izinkan saya sebentar berdoa koronka. Dan orang itu tenang. Dan pastor itu mengeluarkan rosariumnya dan mulai berdoa koronka. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan kepada semua orang. Demi sengsara Yesus yang pedih. Begitulah ia berdoa. Sesudah itu, orang sakit itu mulai bereaksi. Belas kasihan. Sungguhkah Allah itu berbelas kasih kepada orang yang sudah berdosa? Pastor berkata, tentu. Kapan saja Tuhan siap. Dan ia datang bukan untuk menghakimi, tapi justru untuk menyelamatkan kita. Kemudian tidak lama lagi pasien itu berkata kepada dia, pastor, bisakah aku mengaku dosa? Luar biasa. Pastor itu terus menjawab, tentu bisa. Dan waktu pengakuan dosa itu, si pasien itu baru mengungkapkan dosanya. Rupanya ada satu dosa yang dianggapnya begitu berat, sehingga Allah pun tidak bisa mengampuninya. Itulah membuat penyesalan hidupnya. Lalu dia mengatakan kepada pastor, pastor, 20 tahun yang lalu, pekerjaan saya di desa menurunkan palang kereta api. Kalau ada kereta api mau masuk, mau berjalan, saya harus turunkan. Dan kalau sudah pergi, saya menaikkan. Itu saja pekerjaanku. Bertahun-tahun saya melakukan, semua aman. Tapi pada suatu hari, pastor, saya mempunyai pekerjaan yang lain. Saya lupa untuk tutup dan membuka kembali palang pintu itu. Dan persis waktu itu, hari libur. Dan terjadilah hal yang naas ini. Ada satu keluarga, bapak dan ibu di dalam mobil. Dua anaknya di dalam mobil melewati jalan kereta api. Dan waktu itu kereta api sedang mau melewat. Karena palang itu tidak ditutup, mereka lewat. Akhirnya kereta api menabrak
mobil itu terseret, ibu meninggal, bapak meninggal, kedua anaknya meninggal. Jadi ibu bapak meninggal dan dua anak itu juga meninggal. Lalu pastor itu berkata, itulah kedua orang tua saya. Dan itu juga kedua adik saya. Pada waktu itu memang kami berlibur. Ayah mengajak kami semua untuk jalan-jalan. Tapi waktu itu saya sakit. Maka saya tidak ikut. Dan kedua adik saya ikut. Kejadian itu, inilah yang terjadi pada rel kereta api itu. Sebelum Bapak minta ampun kepada saya, jauh sebelumnya saya sudah mengampuni Bapak. Terimalah pengampunan, hiduplah kembali di dalam Tuhan. Tuhan tetap memberkati engkau. Nah, di sini kita melihat saudara-saudara, Faustina yang sudah meninggal dunia kembali untuk menolong orang yang sangat putus asa itu. Sesudah siap dari ruangan pengakuan dosa itu, ruangan pasien itu, pastor itu keluar. Dia pergi untuk mencari suster yang menyuruh dia ke kamar itu. Tapi suster itu tidak kelihatan lagi. Dan memang perawat-perawat di sana berkata, tidak pernah ada suster yang bekerja di sini. Sudah ia pun tidak mempedulikan. Tapi bertahun-tahun kemudian, ia memberikan retret kepada suster-suster yang ya kongregasi dari suster Faustina. Dan apa yang terjadi? Ia pergi ke Vilnius, tempat suster itu ada. Begitu di ruangan tamu, ia melihat foto suster Faustina. Lalu ia berkata kepada Buder, siapa suster ini? Ah, itu suster Faustina. Sudah lama meninggal. Saya kenal dia. Saya melihat dia di rumah sakit. Buder berkata, ah, mungkin dia sudah lama meninggal dunia. Tapi dia yakin inilah suster itu. Faustina yang bangkit kembali. Memberitahukan apa yang dia harus lakukan. Nah, kita melihat saudara-saudara, semua orang yang pernah dilahirkan di dunia ini, pernah diciptakan di dunia ini, Tuhan selalu mempunyai hati mengasihi mereka. Saudara-saudara terkasih, Tuhan mewahyukan dirinya kepada mereka. Pertama-tama melalui ciptaan. Matahari, bulan, dan bintang, semua itu bisa berkontak dengan manusia. Dan kalau kita melihat benda-benda itu, kita mengatakan, siapa yang membuat benda-benda raksasa seperti ini? Kalau kemudian Tuhan mengirim juga nabi-nabinya berbicara kepada umatnya dan berbicara kepada kita. Tuhan mengutus mereka. Dan akhirnya sesudah semua itu, Yesus dia mengutus putranya sendiri, Yesus yang bicara dengan kita. Inilah kita melihat Allah tetap memperhatikan kita. Yesus yakin bahwa iman mereka, seperti dia katakan kepada Faustina pada hari keempat ini, bahwa iman mereka di masa depan meneguhkan hatiku. Apa maksudnya? Bahwa orang-orang yang dulu tidak beragama, tidak mengenal dia, tetapi melalui Faustina saat ini, kita ini, yang mewartakan iman kepada mereka,
Orang-orang tidak percaya itu bisa menjadi percaya lagi. Oleh teladan kita yang baik, mereka kembali percaya bahwa Tuhan memang ada di dunia ini. Pernah saudara-saudara dengar seorang dokter ahli kanker namanya Dokter Marx. Dan ia telah sudah menemukan obat kanker yang luar biasa. Dan karena penemuan baru ini, maka ia diberikan penghargaan oleh perkumpulan dokter sedunia. Lalu ia diberikan penghargaan yang harus dia ambil sendiri dengan memberikan keterangan tentang obat itu. Maka ia pergi kota yang kecil, ia naik pesawat sampai di kota yang kecil itu, tunggu untuk sambung lagi pesawat yang lain. Tetapi pada waktu itu pesawat itu tidak bisa jalan lagi. Semuanya rusak. Sudah diperbaiki, sudah mereka tunggu, tapi tidak ada kemungkinan lagi untuk berangkat. Lalu ia berkata, bagaimana? Saya harus hadir dalam pertemuan itu. Lalu orang di bandara mengusulkan, Tuhan lebih baik sewa saja mobil. Dengan mobil setir sendiri bisa sampai ke kota berikut 5 jam saja. Lalu itu ambil mobil sewaannya dan berangkat. Dan waktu itu dokter itu belum tahu jalan kemana dia harus pergi. Tapi pelan-pelan dengan Google Map yang ada, dia pergi. Dan hujan lebat terjadi sehingga ia tidak bisa sampai ke tempatnya dengan waktu yang sudah ditentukan. Dia menyimpang dan masuk ke desa. Dia ketuk sebuah pintu yang masih terbuka. Ya, mohon berhenti sebentar, minum sebentar, sambil berjanji, begitu hujan selesai, saya akan berangkat kembali. Ibu itu menyediakan teh panas, dia bisa duduk di situ. Ibu itu mempunyai seorang anak gadis yang sedang berbaring sakit, dan sakit kanker. Tidak ada obat. Lalu dia miskin, tidak bisa mencari obat yang terbaik. Yang terjadi itu, ibu itu berkata kepada dokter itu, maukah kita berdoa bersama untuk anakku ini yang sedang lama sakit kritis. Dan Dokter Max berkata, tidak. Tentang doa-doa, saya tidak mau. Saya tidak percaya juga akan Tuhan. Saya seorang yang hidup hanya untuk kedokteran dan lain tidak. Lalu permisi dan melanjutkan doanya. Mohon kesembuhan. Tuhan memberikan obat yang terbaik untuk putrinya yang sakit itu. Habis berdoa, ibu itu kembali lagi. Dan dokter itu berkata, mana putri? Boleh aku melihat sebentar? Mereka masuk bersama dan melihat. Putrinya itu memang sangat sakit kanker. Dan kanker itu yang sedang diselidiki oleh Dokter Marx ini. Dan ia sudah menemukan serum yang perlu untuk menangani kanker ini. Lalu Dokter Marx berkata, bolehkah aku menyuntikkan serum ini kepada putrimu ini? Silahkan, katanya. Lalu ia mengeluarkan obat-obatnya dan menyuntikkan kepada dia. Saudara, keesokan hari, anak itu langsung terasa sudah lebih segar dan bisa duduk. Dokter tercengang. Kenapa aku bisa sampai di kampung yang kecil? Kenapa pulang bisa sampai ke rumah ibu ini yang kebetulan anaknya sakit kanker?
ia baru mulai berpikir, ini semua rencana Tuhan. Ia berlutut dan mulai percaya kepada Tuhan. Saudara terkasih, Faustina, Yesus berkata kepada Faustina, iman mereka di masa depan akan menggugah hatiku. Oleh kepercayaan ibu itu, imannya kepada Kristus, teladan yang baik, Dr. Marx sampai percaya akan kuasa Tuhan. Dia minta doa untuk inilah saudara-saudara terkasih. Orang-orang yang tidak beriman kita doakan. Orang yang tidak mengenal Tuhan kita juga doakan. Nah, Faustina yakin Tuhan akan memberikan rahmat pada orang-orang itu. Sebab mereka pun akan mengagumi kerajaannya yang besar. Oleh sebab itu, hari ini Yesus memberitahukan kepada Faustina, bawalah orang-orang yang tak beriman dan mereka yang belum mengenal Tuhan. Supaya oleh doa, teladan kita, orang-orang itu mendapat keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Pastor Yu atas pengajaran yang sangat mendalam dan sangat indah pada malam hari ini.